warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan ikut berduka cita ya, prihatin dengan banyaknya bencana alam yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini di beberapa daerah di Indonesia. Mudah-mudahan saudara-saudara kita semuanya senantiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa, senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi bencana yang terjadi saat ini ya. Dulur-dulur semuanya, tentunya ini menjadi sedikit unek-unek yang memang Mas Wahyu juga harus sampaikan ya kepada panjenengan semua. Ini ada sebuah perdebatan di dalam pola pikir dan juga di dalam batin saya, yang mana memang terjadinya bencana alam ini ya, kalau kita bilang takdir, tentu semua unsur kehidupan ini adalah sebuah takdir, yang mana memang ini semua sudah diciptakan oleh Sang Pencipta, oleh Yang Maha Kuasa ya. Akan tetapi di dalam memproses takdir ini, itu semua kita yang menjalankan kehidupan ini. Kita manusia dan juga seluruh unsur kehidupan yang ada di alam semesta atau di jagat raya ini. Nah, kalau ini dihubungkan dengan bencana-bencana yang terjadi, kita merasa bahwa ini bukan lagi tentang takdir yang memang Tuhan yang menciptakan semua bencana ini, bukan ya. Jadi takdir yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan itu adalah seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini beserta isinya ya. Seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini beserta isinya. Tentu ada kita sebagai manusia, ada alam, ada berbagai macam unsur kehidupan ini. Nah, ini adalah sebuah keutuhan daripada takdir. Akan tetapi, apakah takdir yang sudah diciptakan ini nantinya akan mampu berjalan selaras, ataukah akan rusak, ataukah akan menjadi timpang? Ini tentunya semua berasal dari kita sebagai manusia. Kenapa? Ya karena kita ini adalah makhluk satu-satunya ciptaan yang Maha Kuasa yang paling sempurna, yang mana kita diberikan, mohon maaf, kita diberikan akal pikiran, kita juga diberikan hati atau batin, yang mana kita harus mampu menjalankan secara selaras, secara seimbang keduanya, yaitu antara pola pikir dan juga batin kita. Nah, kalau dikembalikan kepada apa yang beberapa akhir ini terjadi, yaitu bencana alam, mulai dari banjir, mulai dari longsor dan lain sebagainya, ini tidak bisa lepas dari manusia. Kenapa? Karena unsur kehidupan di alam ini sejatinya itu semua ada di dalam diri kita ya. Jadi ada 4 unsur kehidupan di jagat raya ini, yang mana dari 4 unsur tersebut itu semuanya sudah ada di dalam diri kita. Atau kalau Mas Wahyu sebut, di jagat mikro ini ya, jagat kecil di dalam diri kita ini, itu ada atau terdiri dari 4 unsur, yaitu unsur api, unsur air, unsur tanah, dan unsur udara. Demikian pula
dengan unsur kehidupan yang ada di alam semesta ini, di jagat raya yang besar ini. Itu juga 4 unsur sama. Unsur air, unsur api, unsur udara, dan unsur tanah. Makanya ini sangat berkaitan, di mana kita mampu menjaga keseimbangan daripada 4 unsur yang ada di dalam diri kita di jagat mikro ini. Secara otomatis kita juga mampu menjaga keseimbangan yang ada di jagat raya atau di alam semesta. Jadi tugas kita adalah merawat kedua-duanya. Jikalau kita mampu merawat yang ada di jagat raya, berarti kita juga mampu merawat yang ada di diri kita secara otomatis. Kalau yang ada di diri kita ini terawat, terjaga dengan baik, seimbang semuanya, maka keseimbangan itu juga akan terjadi di jagat raya atau di alam semesta ini. Nah, ini dikembalikan lagi kepada kesadaran kita. Jadi semua yang terjadi di jagat raya itu ya ulah kita. Karena kita lalai, kita abai. Seolah-olah oh ya ini bencana alam, oh ya ini sudah digariskan, ini sudah takdir. Lalu yang memproses semua itu kita. Sekarang ini kita tidak bisa pungkiri dengan kita melihat berbagai macam informasi berita yang ada. Manusia sudah kehilangan kesadarannya. Sudah tidak mampu lagi menggunakan pola pikir yang benar, pola pikir yang jernih, pola pikir yang seharusnya sebagai seorang manusia, dan manusia juga sudah tidak bisa lagi menggunakan batiniahnya untuk mengontrol semua yang ada di dalam pola pikir ini tadi. Jadi ini sangat penting sekali ya. Dulur-dulur pahami bagaimana kita mampu merawat apa yang ada di pola pikir kita merawat apa yang ada di dalam batiniah kita. Pada intinya kita mampu menjaga, merawat kesadaran kita, sehingga terjadi keseimbangan untuk menciptakan sebuah energi yang positif. Maka kita juga secara otomatis itu sudah menjaga, merawat, menyeimbangkan, menyelaraskan semua unsur kehidupan yang ada di jagat raya atau jagat besar ini. Ini yang sekarang ini banyak sekali yang sudah kehilangan kendali ya. Banyak sekali manusia yang tidak memanusiakan manusia, manusia yang sudah tidak berpikir lagi tentang alam semesta ya. Sehingga ketika terjadi bencana, terjadi dampak-dampak yang negatif yang sebetulnya kita sendiri yang menciptakan, baru di situ kita sadar. Baru di situ kita oh iya ya, longsor karena hutannya ditebangi, hutannya gundul dan lain sebagainya. Oh iya ya, banjir karena buang sampah sembarangan dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang menjadi unek-unek yang ingin Mas Wahyu sampaikan kepada dulur semua. Mudah-mudahan nanti bisa menjadikan manfaat manakala kita semua bisa menyadari ya, kita bisa kembali ke tingkat kesadaran yang sesungguhnya, bahwa kehidupan yang ada di jagat raya ini sebetulnya sudah kita bawa di jagat kecil kita ini. Semuanya ada di sini. Jadi ketika saya dan panjenengan semua mampu menjaga keutuhan daripada unsur kehidupan yang ada di dalam pribadi kita, mulai dari pola pikir kita, dari batinnya kita, semuanya. Termasuk kalau kita bicara tentang rasa, kita bicara tentang kesadaran, di sana sudah isinya banyak sekali nih. Kita bicara tentang norma, kita bicara tentang etika, kita bicara tentang akal budi, kita bicara tentang akhlak,
kita bicara semuanya yang ada di dalam kehidupan pribadi kita ini. Insya Allah kalau kita mampu menjaga keseimbangan ini semua, kita juga mampu menjaga keseimbangan alam. Jadi merawat alam semesta sama saja dengan merawat alam kehidupan kita yang pribadi. Merawat alam kehidupan kita juga sama saja dengan merawat alam semesta. Jadi ketika kita mampu menjaga jagat mikro, berarti kita juga sudah mampu menjaga jagat yang makro atau yang besar. Nah, mudah-mudahan sedikit apa yang Mas Wahyu sampaikan ini bisa mengingatkan kita, bisa mengembalikan kita kepada tingkat kesadaran kita yang sesungguhnya, untuk kita senantiasa menjaga keseimbangan, keselarasan dari seluruh unsur kehidupan, baik yang ada di jagat raya atau di alam semesta, maupun yang ada di dalam jagat kecil ini, jagat mikro atau kehidupan kita ini, agar tidak sampai terjadi bencana alam yang jauh lebih besar dan jauh lebih besar lagi. Mari kita jaga keduanya, kita rawat keduanya, kita kembalikan kesadaran kita. Mungkin kalau ada yang bilang, ya semua sudah digariskan, semua sudah disuratkan, semua sudah ditakdirkan. Tentunya setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau bilang, oh ini sudah tanda-tanda akhir zaman dan lain sebagainya, ada benarnya semua itu. Akan tetapi cobalah kita kembali ke dalam tingkat kesadaran kita yang sesungguhnya, di mana ketika kita mampu menjaga dan merawat seluruh unsur kehidupan yang memang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini, ya saya rasa insya Allah semuanya juga akan senantiasa berjalan seimbang, tidak sampai timpang. Kalaupun ada bencana ya yang wajar, dalam arti tidak sampai menimbulkan mohon maaf pergolakan, korban dan lain sebagainya yang sangat besar sekali. Kalau dikembalikan, apakah ini juga bentuk keseimbangan alam? Iya, ini keseimbangan alam, di mana ketika ada yang tumbuh, di situ ada yang tumbang, di mana ada yang hidup, di situ ada yang mati. Akan tetapi monggo kita semuanya, dulur-dulur semuanya, panjenengan semuanya, kita kembali ke tingkat kesadaran kita yang sesungguhnya, bahwa kita harus menjaga keseimbangan, baik hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa maupun hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk dengan seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini. Mungkin ini sedikit pesan yang bisa Mas Wahyu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.